Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para jemaah yang dirahmati Allah. Malam ini kita lanjutkan kembali pengajian tafsir Al-Quran. Akan kita mulai dari surat Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Setelah Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman ikut Rasul, ikuti perintah Rasul, taati Rasul. Kemudian pada ayat ini Allah memerintahkan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Segeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu. Diperintahkan supaya segera mencari ampunan apabila kita melakukan kesalahan. Kita akui bahwa kesalahan itu akan mendapat siksa daripada Allah. Cepat-cepatlah minta ampun kepada Allah. Itu maksudnya. Jangan sampai terlambat. Mungkin minta ampun kepada Allah itu bertaubat. Boleh melakukan sunat taubah, solat sunat taubah. Solat sunat taubah dilakukan 2 rakaat, berwuduk dengan sempurna, salat 2 rakaat. Setelah itu baru meminta kepada Allah sambil menyesali kesalahan yang telah dikerjakan. Berjanji kepada Allah bahwa tidak akan melakukan itu lagi. Itu maksudnya. Carilah ampunan Tuhanmu. Allahumma ghfirli dzunubi. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Atau dengan mengucapkan astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Itu namanya segera mencari ampunan dari Tuhanmu. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Dan segera pula berusaha untuk mendapat surga, tempat kita yang terakhir nanti. Setelah selesai kehidupan dunia ini akan bersambung dengan kehidupan baru. Dan kehidupan baru itu ada 2 kemungkinan. Mungkin masuk neraka, mungkin masuk surga. Maka kalau ingin masuk surga di dunia ini, segeralah mencari surga itu, kata Allah. Di situ dijelaskan oleh Allah, arduhas samawati wal ardh.
luas sorga itu seperti langit dan bumi. Luas langit itu disusun kemudian disambungkan dengan luas bumi. Seluas itulah sorga. Menurut ahli tafsir, lebar dan panjangnya sama. Jadi di sini disebutkan oleh Allah, luasnya sorga itu seluas langit dan bumi. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, kalau luasnya sorga itu seperti langit dan bumi, lalu di mana neraka? Di mana neraka?" Rasul bertanya lagi kepada orang itu, "Kalau di saat siang, di mana malam?" katanya. Orang itu menjawab, "Kalau saat siang itu, malam itu diletakkan oleh Allah sesuai dengan keinginannya. Begitu pula lah neraka. Kalau sorga itu seluas langit dan bumi, alangkah luasnya. Maka neraka diletakkan oleh Allah sesuai dengan kehendak Allah." Jadi digambarkan begitu luasnya sorga itu. Taman sorga itu betapa luasnya. Uiddat lil muttaqin. Taman yang luas itu penuh dengan tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman. Kemudian ada air mengalir. Ada bunga-bungaan dan segala buah-buahan ada. Itu tempat itu hanya disediakan oleh Allah lil muttaqin, untuk orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mau melaksanakan perintah Allah, bersedia meninggalkan larangannya. Itu arti muttaqin. Kemudian tentang sifat-sifat orang muttaqin itu dijelaskan di dalam ayat berikutnya, ayat ke-134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Inilah sifat orang-orang muttaqin itu, yaitu orang-orang yang suka berinfak. Fis sarra' wad dharra, baik ketika lapang atau ketika sempit, ketika senang atau ketika susah, ketika sehat atau ketika sakit, siang ataupun malam. Pokoknya orang itu suka berinfak. Ini syarat yang pertama orang muttaqin itu, yang akan menghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian yang kedua kata Allah, wal kaziminal ghaiza. Orang yang mampu menahan marah. Kazimina, mampu menahan marah. Kalau ada hal-hal yang menyakitkan hatinya, tersinggung perasaannya, sebenarnya dia mampu untuk marah, mampu dia untuk membentak-bentak, untuk berteriak-teriak, memperlihatkan kemarahannya, tapi ditahan. Tapi ditahannya, ini syaratnya, sanggup menahan marah. Karena ini dilarang oleh Rasul. La taghdab. Faraddada miraran la taghdab. Berulang kali
Rasulullah mengatakan la taghdab, jangan suka marah, jangan suka marah, tapi tahanlah marah itu. Jadi orang yang sanggup menahan marah adalah termasuk salah satu sifat penghuni surga. Wal afina anin nas, dan suka memaafkan kesalahan orang. Memaafkan kesalahan orang. Wal afina, orang bersalah kepadanya dimaafkan. Bahkan dia malam-malam hari berpikir, sekarang siapa yang belum saya maafkan lagi. Itu yang direnungkannya. Setiap malam dia berpikir itu. Karena ingin dia memaafkan kesalahan orang kepadanya. Jadi memaafkan kesalahan orang tanpa diminta oleh orang itu. Tanpa ada orang minta maaf, dimaafkannya. Ini luar biasa keuntungannya. Akan diberi oleh Allah nanti surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Memang sulit, tapi yang sulit itu besar manfaatnya. Memang mahal, yang mahal itulah yang tinggi kualitasnya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang beramal hanya karena Allah. Dia memaafkan orang karena Allah. Dia menahan marahnya karena Allah. Itu disebut orang muhsinin. Ketika dia melakukan sesuatu itu, dia nampak seolah-olah ada Allah di depannya. Inilah yang dikatakan muhsinin itu. Allah sangat mencintai orang-orang yang muhsinin, yang selalu berbuat baik. Itu. Kemudian setelah Allah menceritakan betapa luasnya surga, kemudian dilanjutkan kepada ayat berikutnya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Dan ada orang-orang apabila melakukan perbuatan keji, fahisyah, namanya perbuatan keji. Di dalam penafsirannya, perbuatan keji itu diberi contoh berzina misalnya, perbuatan yang dilarang oleh Allah, yang tidak dihalalkan oleh Allah. Siapa yang sudah melakukan perbuatan keji itu, au zalamu anfusahum, atau berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, merusak dirinya, menjatuhkan kebinasaan kepada dirinya. Misalnya dia minum-minum, mabuk-mabuk. Hal yang demikian itu merusak dirinya sendiri. Itu namanya menzalimi dirinya. Bahkan ada orang yang sampai mati karena minum minuman keras itu. Atau dia melakukan kezaliman terhadap dirinya itu, lalu di saat itu sadar dia, zakarullah, ingat dia kepada Allah. Oh, ini adalah perbuatan yang tidak baik. Kalau dilakukan terus akan mendapat azab daripada Allah. Timbul kesadarannya. Ingat dia kepada Allah. Lalu ketika itu fastaghfaru, dia mohon ampun kepada Allah. Orang yang bersalah melakukan kesalahan besar itu biasanya dia kalau betul-betul bertaubat kepada Allah,
minta ampun dia kepada Allah, itu dilakukannya salat sunnah taubah namanya. Disempurnakan wudu, kemudian dia salat sunnah taubah. Baik di malam hari maupun di siang hari, terserah waktunya. Di rakaat yang pertama dia membaca surat Al-Fatihah dan Qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat kedua dibacanya surat Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad. Cukup 2 rakaat saja. Kemudian setelah salat itu fastaghfaru. Kemudian dia mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Aku telah membuat satu kesalahan besar kepadamu. Sekarang aku menyesal. Dan aku berjanji kepadamu bahwa aku tidak akan melakukan itu lagi. Itu yang dinamakan taubat itu, kata Rasulullah, an-nadamu huwat taubah. Menyesali perbuatan yang sudah dilakukan itu, itulah yang dikatakan taubah. Wa may yaghfiruz dzunuba illallah. Wa man itu bukan siapa artinya. Kalau man itu disambut oleh illah, maknanya nafi. Man itu artinya tidak. Tidak ada yang bisa menghapus dosa-dosa atau mengampuni dosa-dosa illallah, kecuali Allah. Itulah sebabnya kita minta ampun itu kepada Allah. Bukan seperti agama-agama yang lain, dia bisa dibayar, ulamanya itu, pastornya itu, pendetanya dibayar, lalu menangis-nangis menyesali kesalahan, diampuni dosanya. Bukan seperti itu. Kita minta ampun itu kepada Allah. Karena apa? Wa may yaghfiruz dzunuba illallah. Tidak ada yang bisa menghapus dosa-dosa kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa itu kecuali Allah. Manusia tidak bisa mengampuni dosa. Malaikat tidak bisa. Rasul tidak bisa. Yang bisa mengampuni dosa itu hanya Allah. Kemudian kata Allah, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak melanjutkan lagi melakukan apa yang sudah dikerjakannya itu. Tidak melanjutkan lagi kesalahan yang sudah dikerjakan itu, tidak dilanjutkan lagi, tidak dikerjakan lagi, berhenti total. Itulah yang dimaksud dengan taubat, taubatun nasuha. Taubatnya itu betul-betul memberi nasihat kepada dirinya, sehingga dia tidak mau lagi melakukan perbuatan salah itu. Tubu taubatan nasuha. Bertobatlah kamu dengan taubat yang sebenar-benarnya. Wa hum ya'lamun. Mereka itu tahu bahwa yang dilakukannya itu memang kesalahan dan akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Satu ayat lagi ya, lanjutkan. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim. Mereka itu balasannya adalah ampunan daripada Tuhan mereka. Kalau betul-betul memohon ampun kepada Allah, Tuhan akan mengampuni semua dosa-dosa. Berapapun banyaknya dosa-dosa kita, kalau kita sungguh-sungguh meminta kepadanya, menyesal dengan sungguh-sungguh, berjanji tidak akan melakukan lagi, akan diberi ampunan oleh Allah. Kalau kita minta ampunan, akan diberi, permintaan kita itu akan dikabulkan oleh Allah. Setelah itu apa lagi?
Setelah diberi ampunan, wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Dan akan diberi oleh Allah surga yang mengalir di bawahnya atau di tengah-tengah surga itu sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Jadi tadi dijelaskan surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Sekarang digambarkan surga itu oleh Allah mengalir di tengah-tengahnya sungai. Tetapi bukan sungai yang mengalir. Ini kata-kata majas mursal di dalam ilmu ma'ani, ilmu balaghah. Bukan sungai yang mengalir, tapi air. Disebutkan oleh Allah sungai yang mengalir itu, tempat air mengalir itu disebut majas mursal, kata-kata kiasan. Begitulah gaya bahasa Allah menyampaikan kepada hambanya. Diksinya seperti itu. Jadi sama dengan bahasa kita. Saya sudah minum 1 gelas. Bukan gelas itu yang diminum. Itu namanya majaz juga, kata-kata kiasan. Tapi yang diminum air. Sekarang yang mengalir itu bukan sungai, tetapi air yang ada di dalam sungai. Itu menggambarkan betapa indahnya surga. Ada pohon-pohonan, ada buah-buahan, ada bunga-bungaan di tengah-tengahnya mengalir sungai. Apabila suatu taman tidak ada air, akan kelihatan gersang. Jadi air mengalir itu melambangkan keindahan, sehingga orang rekreasi mencari air ke pinggir pantai, ke pantai, atau ke tempat-tempat air terjun, ke tempat air mengalir, karena dia merasa di situ tempat yang indah. Ini digambarkanlah oleh Allah sesuai dengan keinginan manusia itu. Wa ni'ma ajrul amilin, itu adalah sebaik-baik balasan orang yang beramal saleh. Itulah sebaik-baik balasan. Tak ada lagi balasan yang sebaik itu. Hanya itulah. Kalau sudah sampai kepada surga, itulah kemenangan yang terbesar di dalam hidupnya. Itulah kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu, kita ulangi kembali. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Segeralah kamu mendapat ampunan daripada Tuhanmu dan mencari surga yang luasnya seperti langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang muttaqin. Ya allazina yunfiquna fis sarai wad darai wal kaziminal ghaiza wal afina min anin nas. Orang muttaqin itu ialah orang yang suka berinfak pada waktu lapang dan waktu sempit, dan menahan marah, dan suka memaafkan kesalahan orang lain. Dan wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Orang-orang apabila melakukan perbuatan keji atau menzalimi dirinya sendiri, lalu mereka ingat kepada Allah, fastaghfaru li dzunubihim, mereka memohon ampun dosa-dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa itu kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak melanjutkan lagi apa yang telah dikerjakannya, mereka itu mengetahui. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha.
Mereka itu balasannya adalah ampunan daripada mendapat ampunan dari Tuhan mereka dan mendapat sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin. Itulah sebaik-baik balasan orang yang beramal. Demikian saja, kita lanjutkan dengan membaca terjemah bergantian.